Halo Sobat IPA, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat menarik, yaitu tentang perubahan zat. Nah, Sobat IPA, pernahkah kalian melihat es batu yang mencair atau lilin yang meleleh? Nah, kedua hal tersebut adalah contoh dari perubahan zat. Yuk kita pelajari bersama. Perubahan zat adalah proses di mana suatu benda berubah bentuk, warna, ukuran, ataupun sifat lainnya. Mengapa bisa terjadi perubahan zat? Perubahan zat umumnya terjadi karena adanya pengaruh faktor eksternal, seperti suhu, di mana perubahan suhu dapat menyebabkan zat berubah wujud, seperti es yang mencair saat terkena panas. Kemudian, perubahan tekanan juga dapat mempengaruhi wujud suatu zat. Selain itu, penambahan zat lain, yakni mencampurkan suatu zat dengan zat lain, dapat menyebabkan perubahan sifat ataupun wujud. Nah, sederhananya begini, zat tersebut berubah wujud atau tampilannya, tetapi tidak berubah menjadi zat yang sama sekali berbeda. Perubahan zat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan fisika, dan yang kedua yaitu perubahan kimia. Kita bahas yang pertama yaitu perubahan fisika. Nah, apa sih perubahan fisika itu? Jadi, perubahan fisika adalah proses di mana suatu zat tersebut mengalami perubahan bentuk, ukuran, ataupun wujud. Namun, zat tersebut tetaplah zat yang sama. Artinya, identitas kimia zat tersebut tidak berubah. Nah, bayangkan begini, air yang berubah menjadi es batu. Es batu itu tetaplah air, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Apa saja sih ciri-ciri dari perubahan fisika? Nah, ciri-ciri dari perubahan fisika yang pertama yaitu tidak menghasilkan zat baru. Artinya, zat yang dihasilkan setelah perubahan masih memiliki sifat kimia yang sama dengan zat awalnya. Seperti es tadi, air yang berubah menjadi es, namun es tersebut tetaplah air, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Kemudian, ciri yang kedua yaitu dapat kembali ke bentuk semula. Nah, ciri yang kedua yaitu dapat kembali ke bentuk semula. Seperti es batu tadi, es batu yang mencair akan kembali menjadi air. Nah, air yang dibekukan akan kembali menjadi es batu dan begitu selanjutnya, yang artinya es batu dapat kembali menjadi air. Ciri perubahan fisika yang ketiga yaitu hanya melibatkan perubahan sifat fisik. Nah, perubahan yang terjadi hanya pada sifat fisik zat, seperti bentuk, ukuran, wujud, warna, ataupun bau. Nah, contoh dari perubahan fisika, kita bahas yang pertama tentang perubahan wujud. Nah, untuk contoh dari perubahan wujud ini seperti yang telah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, yaitu es yang mencair menjadi air. Kemudian, contoh perubahan fisika dalam hal ini wujud yang lainnya adalah air yang menguap menjadi uap air. Dan contoh yang ketiga yaitu uap air mengembun menjadi titik-titik air. Adapun contoh perubahan fisika dalam bentuk ukuran dan perubahan bentuknya yaitu seperti kertas yang dipotong-potong. Kemudian tanah liat yang dibentuk menjadi berbagai bentuk. Pada perubahan tersebut, sifat kimia dari masing-masing zat tersebut tetaplah sama. Nah, sebenarnya apa sih faktor yang mempengaruhi perubahan fisika? Jadi, faktor yang mempengaruhi perubahan fisika yang pertama yaitu suhu, di mana perubahan suhu dapat menyebabkan zat berubah wujud, seperti es yang mencair saat dipanaskan. Lalu yang kedua faktornya yaitu tekanan, di mana perubahan tekanan juga dapat mempengaruhi wujud suatu zat. Dan yang ketiga yaitu energi.
Penambahan energi seperti energi panas atau energi mekanik dapat menyebabkan perubahan fisik. Mengapa sih perubahan fisika ini penting untuk dipelajari? Memahami perubahan fisika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Proses-proses seperti memasak, pendinginan, dan pembuatan berbagai produk melibatkan perubahan fisika. Selain itu, perubahan fisika juga menjadi dasar dalam berbagai bidang ilmu, seperti fisika dan kimia. Perubahan zat yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah proses di mana suatu zat atau lebih berubah menjadi zat baru dengan sifat yang berbeda. Artinya, susunan atom-atom dalam zat tersebut mengalami perubahan mendasar, sehingga menghasilkan zat yang memiliki sifat kimia dan fisika yang berbeda dari zat asalnya. Lalu, apa ciri-ciri dari perubahan kimia? Nah, ciri-ciri dari perubahan kimia yaitu terbentuknya zat baru. Hasil dari perubahan kimia adalah zat yang memiliki sifat yang berbeda dari zat asalnya. Kemudian, ciri-ciri selanjutnya yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan kimia umumnya bersifat irreversibel, yang artinya zat yang terbentuk tidak dapat dengan mudah diubah kembali menjadi zat asalnya. Nah, ciri yang ketiga yaitu terjadi perubahan energi. Proses perubahan kimia biasanya disertai dengan perubahan energi, seperti pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, ciri yang terakhir yaitu seringkali disertai tanda-tanda seperti perubahan warna, timbulnya gas, terbentuknya endapan, ataupun perubahan suhu. Seperti apa contoh dari perubahan kimia? Nah, contoh dari perubahan kimia yaitu pembakaran, seperti kayu yang dibakar akan berubah menjadi abu, karbon dioksida, dan juga uap air. Nah, contoh selanjutnya yaitu perkaratan. Seperti besi yang terkena udara lembab akan berkarat dan berubah menjadi senyawa besi oksida. Contoh yang ketiga yaitu pembusukan. Makanan yang basi mengalami perubahan kimia yang menyebabkan perubahan warna, bau, dan juga rasa. Kemudian contoh yang keempat adalah fermentasi, seperti proses pembuatan yogurt, anggur, dan juga keju yang melibatkan perubahan kimia. Nah, contoh selanjutnya yaitu pada proses fotosintesis, di mana tumbuhan mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan juga oksigen. Lalu, apa sih faktor yang mempengaruhi perubahan kimia? Jadi, perubahan kimia tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu suhu, di mana suhu yang tinggi dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia. Kemudian, faktor yang kedua yaitu konsentrasi zat. Semakin tinggi konsentrasi zat, maka semakin cepat reaksi kimia terjadi. Nah, faktor yang ketiga yaitu luas permukaan zat. Semakin luas permukaan zat yang bereaksi, semakin cepat reaksi kimia terjadi. Faktor selanjutnya yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Mengapa ya perubahan kimia itu penting? Perubahan kimia memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada industri dan pada tubuh manusia. Proses-proses seperti pencernaan makanan, pembakaran bahan bakar, dan pembuatan berbagai produk kimia merupakan contoh dari perubahan kimia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perubahan kimia adalah proses yang mendasar dalam alam semesta. Dengan memahami konsep perubahan kimia, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena alam
dan memanfaatkannya untuk kepentingan manusia. Baiklah Sobat IPA, sampai disinilah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.